Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama tentunya marilah kita manjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan juga anugerah-Nya kepada kita semua. Dan tentunya juga semoga salam tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas dari judul yaitu Athar Dzunub 'alal afradi wasyu'ub, ya, yaitu dampak buruk maksiat bagi diri dan keluarga, ya, yang akan kita bahas insyaallah pada malam ini. Kenapa para hadirin? Yaitu dampak buruk maksiat karena kita melihat banyak sekali ya musibah-musibah masyaallah pada akhir waktu ini para hadirin, terlebih lagi setahun atau 2 tahun dalam kurun beberapa bulan saja. Kalau kita lihat berita, ya, itu negara kita melaporkan hampir ribuan bencana di luar daripada wabah, ya, yang sampai saat ini masih menerpa negara kita ataupun juga daerah-daerah kita. Bahkan sekarang ini naik lagi, ya, turun sebentar kemudian naik lagi. Nah, mudah-mudahan para hadirin dengan kita membahas dampak buruk maksiat, ya, dan juga dosa yang dilakukan oleh seseorang ini sangat berdampak bukan hanya pada diri sendiri, bisa kepada keluarganya, bisa pada masyarakat sekitarnya, bahkan negara yang dia tinggalinya. Nah, maka insya Allah dengan dampak-dampak yang kita bahas satu persatu, kita semakin hati-hati ketika kita melangkah dalam keseharian kita. Begitupun juga menjadi motivasi untuk kita lawan baliknya, itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena dalam kondisi seperti ini para hadirin, dalam kondisi begitu banyaknya musibah, ya, yang menerpa negara kita, wilayah kita, kita harus menjadi orang-orang yang ada kaidah di dalam hidup, yaitu menjadi motivasi diantaranya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, yang simpelnya seperti itu para hadirin. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa di sini adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan, ya, maka akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diberikan cobaan, itu akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan dengan ketakwaan yang kita jalani, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, salah satu hikmahnya adalah kita dilindungi dari berbagai macam keburukan. Di antaranya poin-poin nanti yang akan kita bahas, dampak buruk maksiat. Karena maksiat ini lawan daripada ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi disebutkan definisi dari takwa adalah salah satunya adalah meninggalkan apa yang Allah larang, ya. Jadi maksiat, dosa itu ditinggalkan, kita lihat nanti hasil yang akan didapat baik kita pribadi, keluarga kita, lingkungan, masyarakat, itu akan terlihat nantinya, ya, akan Allah banyak berikan kebaikan dan kebaikan terus menerus insyaallah. Karena para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk ke poin-poin, ya, dampak buruk maksiat bagi diri dan keluarga, di sini juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu di surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya, maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan. Ya, jadi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah sangat melimpah para hadirin. Dari yang melekat di diri kita saja sudah tidak terhitung, ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah, itu tidak akan terhitung, ya. Mau yang paling kecil apalagi yang terbesar, itu mau kita hitung tidak akan terhitung, ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi apa? Di sini kembali Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Saba ayat ke-13,
wa qalilum min ibadiyasy syakur, ya. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, terlebih lagi di akhir zaman ini para hadirin. Ya, semakin banyak orang-orang yang sedikit bersyukur kepada Allah, maka naudzubillah azab akan terus cobaan, ya, ataupun juga kesulitan, paceklik, wabah, ya, atau apa saja itu akan terus berdatangan naudzubillah, karena sedikit sekali orang-orang yang bersyukur apa yang Allah berikan dia terima, kemudian dia gunakan atas apa-apa yang Allah ridhai dan cintai. Bahkan sekarang ini naudzubillah kebalikan. Yang Allah berikan dengan modernnya zaman, ya, handphone, ya, internet, segala macamnya dia gunakan kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Malah dia lakukan dengan dosa dan maksiat dengan apa yang Allah berikan kelebihan pada akhir zaman ini. Ya, bahkan para hadirin yang kita takuti, bahkan misalnya contoh wanita, dia tidak keluar rumah, ya, karena didikan dari orang tuanya, alhamdulillah dia di kamar, ya, tidak bergaul, tidak ikhtilat, campur baur dan segala macam. Tapi godaan syaitan itu bisa masuk, ya, walaupun dia hanya di dalam ruangan, di kamar, tidak bercampur baur, tidak bergaul dan segala macamnya. Dengan apa? Dengan gadget, dengan handphone yang dia miliki di kamarnya, dia bisa browsing segala macam, ya, bisa lihat ini, bisa lihat itu. Maka para hadirin, wajibnya kita mensyukuri atas apa-apa yang Allah berikan, yaitu gunakan yang Allah berikan dengan apa yang Allah ridhai. Sehingga para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dampak buruk maksiat bagi diri dan keluarga ini akan terhindar dari diri kita insyaallah. Di antara para hadirin pengaruh dosa atau dampak, ya, agar kita semakin hati-hati, agar kita semakin yaitu termotivasi untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita, ya, kebalikan daripada dosa dan maksiat. Jadi ketika kita mau melangkah, kita mikir, oh kalau kita menjalankan ini, maka akan mendampak diri kita dan keluarga kita, bahkan masyarakat di sekitar kita, ya. Di antaranya yang pertama adalah terharang dari ilmu. Ilmu adalah cahaya yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati, sedangkan kemaksiatan memadamkan cahaya itu, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga para hadirin menceritakan kepada sahabatnya tentang bagaimana dampak buruk dosa dan maksiat bagi diri seseorang, ya, menghilangkan sinar di dalam cahaya hatinya. Apabila seorang menjalankan dosa dan dia tidak bertaubat, maka ada titik atau noda hitam. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, malah menjalankan maksiat lainnya, akan ada titik hitam lainnya. Terus seperti itu sampai apa? Cahaya di dalam hati tersebut hilang, dipenuhi dengan noda hitam yang ada di hatinya karena dosa terus tanpa digugurkan oleh taubat atau beristighfar kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga ilmu, diantaranya nasihat yang diberikan oleh gurunya, oleh ustadznya, oleh orang tuanya, itu susah untuk masuk, susah untuk merubah dirinya ke dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, ya, kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa taala turun kepadanya insyaallah. Maka itulah para hadirin, dampak buruk diantaranya itu terhalang dari ilmu, karena tadi banyaknya titik hitam sehingga sulit nasihat itu diterima. Nasihat diantaranya ilmu. Dia misalnya sulit sholat, ya, karena terlalu banyaknya dosa, sulit memenuhi panggilan Allah, sulit menghadiri kajian-kajian, sulit membuka lembaran Al-Quranul Karim. Ketika ada orang yang menasehatinya, itu pun sulit diterima, ya, padahal itu ilmu, agar dia mendapatkan ilmu dari membaca Al-Quran, dari menghadiri kajian-kajian. Di dalam tersebut banyak ilmu-ilmu yang dapat diraih, tapi semuanya itu terhalang, naudzubillah. Karena apa? Karena banyaknya noda hitam atau banyaknya dosa dan maksiat yang dia lakukan, ya para hadirin. Dan juga yang harus kita sangat-sangat garis bawahi para hadirin, ya, dosa dan maksiat itu sebagaimana yang Allah firmankan di surat Asy-Syura ayat yang ke-30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kamu itu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Jadi wabah para hadirin yang sekarang menerpa sedunia, bukan hanya di Indonesia saja, itu karena perbuatan tangan-tangan orang-orang yang senang rutinitas, naudzubillah, menjalankan apa? Dosa dan maksiat kepada Allah. Kita bisa lihat televisi, kita bisa lihat di handphone kita, di YouTube, ya. Kita bisa lihat juga di majalah berita dan yang lainnya. Yang viral apa? Dosa dan maksiat. Ya, jarang sekali yang viral itu adalah ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah
ya, naudzubillah, dalam waktu yang singkat saja kita bisa dengar berapa ribu cobaan, berapa ribu musibah, angin puting beliung, banjir, ya, gempa, kebakaran, ini dan itu terus menerpa hampir di setiap harinya. Kalau kita lihat berita, ya, sampai judul beritanya saja khusus menyuguhkan apa? Bencana-bencana di negeri kita keseharian. Ya, berarti di setiap hari naudzubillah itu ada musibah dan bencana. Nah, maka para hadirin, itu juga harus menjadi garis bawah ya bagi kita semua, bahwa musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tangan kita sendiri atau tangan orang-orang yang melakukan dosa tersebut. Akan tetapi hikmahnya atau berita gembiranya adalah Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Tentunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah menjadi kunci atau solusi bagi orang yang melakukan dosa. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu adalah dihalangi dari rezeki. Ya, yang pertama tadi dihalangi dari apa? Ilmu. Ya, yang kedua dihalangi dari rezeki. Sebagaimana takwa para hadirin mendatangkan rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Allah akan memberikan apa? Rezeki, ya, kepada kita semua para hadirin dengan ketakwaan yang kita jalani. Kalau kita melakukan yang sebaliknya daripada takwa, yaitu melakukan dosa, maksiat, maka siap-siaplah pintu rezeki akan banyak ditutup. Ya, pintu-pintu rezeki akan disulitkan untuk kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesulitan kepada kita rezeki, ya baik keturunan, baik istri yang belum menikah, sulit misalnya cari istri, mohon maaf, ataupun juga misalnya sulit mendapatkan pekerjaan, ya, atau mohon maaf banyaknya hutang dan yang lainnya, maka kita cross check dan introspeksi diri. Mungkin banyak dari amalan-amalan yang belum banyak kita lakukan, ataupun juga banyak dosa-dosa yang masih kita banyak lakukan. Ya, sehingga dengan introspeksi tersebut mudah-mudahan bisa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apa? Solusi, jalan keluar bagi kesulitan-kesulitan kita. Karena itu menjadi janji Allah para hadirin. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, ini sudah pasti akan Allah berikan bagi orang yang bertakwa kepadanya. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang para hadirin kita suka berpikir, ya, orang yang mohon maaf seperti orang non muslim, ya, orang yang banyak melakukan dosa, itu rezekinya tetap banyak, jabatannya masya Allah, mudah mencari duit, ya. Itu pun juga harus kita pikirkan bahwa hati-hati, kemudahan yang Allah berikan itu takutnya dinamakan dengan apa? Istidraj. Ya, istidraj di sini adalah para hadirin, yaitu kelapangan yang diberikan kepada kaum-kaum fasik. Nah, dari istidraj ini para hadirin yang harus kita perhatikan juga adalah ditakutkan Allah Subhanahu wa taala, ya, membiarkannya sampai dia meninggal. Naudzubillah. Dicobanya di mana? Dibalasnya di hari akhirat kelak yang dia sudah tidak bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tegurnya ketika dia masih di dunia, alhamdulillah, dia masih bisa bertaubat, ya. Mungkin hartanya ada yang tidak thayyib, ada yang tidak halal, ada yang tidak baik, ya, dengan cara yang haram. Allah tegur di dunia, dibuat mohon maaf seperti bangkrut, ya. Misalnya dia kerja ada unsur ribanya dan yang lainnya. Allah bangkrutkan, kemudian Allah ganti dengan yang lebih baik insyaallah. Tapi kalau dibiarkan istidraj ini sampai ke lapangan bagi orang-orang fasik, sampai kapan? Sampai dia meninggal dan dibalasnya di hari akhirat kelak, naudzubillah, ini adalah musibah terbesar. Dia sudah tidak bisa apa-apa, ya. Dia hanya menyesal di kemudian hari yang dia tidak bisa melakukan apapun untuk menebus kesalahan-kesalahannya. Dalam hal ini para hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asi ma yuhibbu, ya, fa innama huwa istidraj." Jika engkau melihat Allah memberikan kepada hamba apa yang disukainya dari dunia atas kemaksiatannya, maka itu hanyalah istidraj, ya, tipuan para hadirin. Yang fana dia meninggal, tidak ada yang dibawa apa-apa. Malah yang tersisa adalah apa? Naudzubillah, dosa-dosa yang dia lakukan dengan harta yang melimpah yang dia miliki pada saat dia hidup di dunia ini, naudzubillah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca, "Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun." Ya, di surat Al-An'am ayat ke-44. Yang artinya para hadirin,
Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itulah mereka terdiam, ya, tidak bisa atau berputus asa. Jadi hati-hati para hadirin, jangan sampai kita ujub atau sombong ketika Allah berikan kenikmatan, ketika Allah berikan keturunan yang banyak, ketika Allah berikan jabatan yang masya Allah. Itu kita harus takut, apakah ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tipuan. Ya, dimaksud dengan tipuan apa? Kita tidak menggunakan harta tersebut yang Allah berikan kelebihan dari yang lain atas apa-apa yang Allah ridhai dan cintai. Kita malah melakukan maksiat, kita malah melakukan dosa dengan mobil kita misalnya, ya, ataupun juga dengan kendaraan kita, dengan rumah kita. Kita tidak hidupkan, kita tidak syiarkan Islam di dalam rumah kita. Begitupun juga dengan jabatan, kita berlaku zalim misalnya, ya, ataupun hal-hal lain. Misalnya diberikan anak, kita tidak didik, amanat dari Allah Subhanahu wa taala ini, malah kita biarkan, ya, sehingga menjadi anak-anak naudzubillah yang durhaka kepada kedua orang tuanya atau yang tidak berjalan di dalam agama Islam, naudzubillah. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutannya di sini adalah maksudnya bergembira, sombong dan angkuh dengan apa yang diberikan kepada mereka berupa kesehatan, afiat, kecukupan harta dan ketenangan hingga ketika itu telah mereka peroleh, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, yaitu menghukum dengan kuat dan keras sebagaimana firman-Nya, inna akhdahu alimun syadid, ya, sungguh siksanya sangat pedih dan sangat berat. Dan kemudian makna al-baghtah para hadirin, ya, di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-24 yang baru saja kita dengarkan, yaitu adalah tiba-tiba. Jadi hati-hati para hadirin, cobaan-cobaan itu terkadang Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di berita, ketika tertidur lenyap di malam hari, kebakaran yang sangat besar, ya. Ketika liburan di pinggir pantai, datang naudzubillah tsunami, ya. Ini adalah tiba-tiba baghtah. Yang kita harus waspadai adalah kita senantiasa terus takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjaga dimanapun kita berada, ya. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah ke Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Jangan ketika kita liburan kita melupakan sholat berjamaah, ya, kita melupakan, ya, yang masih di dalam koridor-koridor syar'i, melakukan maksiat, ya. Ditakutkan seperti ini para hadirin. Itulah hukuman yang paling berat atas manusia, naudzubillah. Sebab jika ia mengetahui azab sebelum turunnya, maka ia bisa lebih tabah lagi atau lebih siap. Adapun jika azab itu datang secara tiba-tiba sebelum ada persiapan untuknya, maka ini lebih keras dan lebih pedih. Jadi ini dikhususkan kepada orang-orang yang naudzubillah itu diberikan istidraj, kelapangan, tapi dia melakukan kefasikan dengan kelapangannya tersebut. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya, ya, dampak buruk maksiat bagi diri dan keluarga, yaitu adalah disulitkan berbagai urusan bagi pelaku maksiat. Ini kembali kepada firman Allah tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita takwa dimudahkan segala urusan. Kalau kita kebalikannya, kita melakukan dosa, maka akan banyak urusan-urusan itu akan sulit, ya. Ketika kita menginginkan seorang anak, itu akan diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin menikah, ada saja godaan, ada saja kesulitan. Ketika kita ingin mencari nafkah, ada saja kesulitan dan godaan dari sana dan sini. Dan yang paling musibah yang besar adalah apa? Ketika kita ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesulitan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ketika kita sudah mau ke masjid, tentu ada telepon, anak sakit, akhirnya tidak jadi. Ketika kita mau membuka Quran, tiba-tiba anak nangis, akhirnya kita gendong, nggak jadi lagi. Ketika kita mau menghadiri majlis, kemudian ada telepon dari istri minta antar dan selainnya, sehingga disulitkan urusan dunia kita, naudzubillah, dan akhirat, ya. Ini karena apa? Karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian para hadirin yang melakukan dosa dan maksiat, maka menjadi lawan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keburukan dosa itu mendatangkan keterhalangan dari dan juga berakibat ketelantaran. Sebaliknya, setiap kali hamba bertambah taat dan dekat,
maka setiap kali itu pula ia diberikan kemudahan untuk melakukan amal-amal soleh. Jadi para hadirin, kita harus lihat amalan yang kita kerjakan di keseharian kita, baik sholat sunnah, ya, sholat yang wajib, ataupun juga amalan-amalan sunnah, ataupun amalan-amalan yang wajib selain sholat. Kita lihat, kalau kita melakukan misalnya sholat tahajud para hadirin, ya, sholat tahajud misalnya di waktu semalam, ya. Nah, setelah kita melakukan tahajud tersebut, kalau kita tidak dihalangi atas ketaatan-ketaatan yang Allah berikan, atau diterimanya amalan-amalan yang telah kita kerjakan, maka kita akan lebih mudah untuk menjalankan ketaatan-ketaatan yang lainnya selain tahajud tersebut. Di antaranya misalnya sholat subuhnya kita bisa jaga, sholat rawatibnya sebelum sholat subuhnya bisa kita jaga, kemudian zikirnya bisa kita jaga. Tetapi misalnya satu amalan kita kerjakan, namun setelah amalan itu kita sulit untuk mengerjakannya. Contoh misalnya, kita setelah sholat tahajud, kemudian kita malah apa? Sulit untuk melakukan sholat qobliyah fajar sama sholat wajib subuhnya, terlewat karena kita misalnya begadang atau apalah, ya. Kemudian juga misalnya ketika sholat zuhur kita tidak zikir ba'da sholat. Kemudian ketika asar kita tidak melakukan apa? Zikir pagi dan petang. Ini contoh para hadirin, ya. Maka ditakutkan amalan tersebut mungkin ada yang salah. Kita tidak ikhlas, kita ingin dilihat orang, ya, atau karena dorongan, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau karena ini karena itu, sehingga tidak diterimanya amalan tersebut, sehingga kita terhalang atas ketaatan-ketaatan yang lainnya, ya. Jadi setiap amalan yang kita kerjakan itu kita lihat, kita cross check, kita introspeksi. Apakah setelah melakukan amalan ini kita dapat melakukan amalan-amalan yang lainnya dengan mudah? Seperti contoh lainnya para hadirin, salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Tetapi seseorang yang kalau sudah mengerjakan salatnya dia tetap melakukan dosa dan maksiat, maka ditakutkan salatnya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada efek, tidak ada athar bagi dirinya, karena sudah jelas orang yang melakukan salat dengan benar, khusyuk, kaifiyahnya sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, ya, maka itu menjadi apa? Pencegah dirinya dari keburukan dan kemungkaran, ya. Seperti itu para hadirin. Jadi dalam ketaatan-ketaatan kita harus cek, ya, sehingga ketaatan tersebut dapat bertambah dan bertambah terus insyaallah. Kemudian yang kelima, jika dosa itu bertambah banyak, maka dikunci hati pelakunya sehingga ia termasuk orang-orang yang lalai, ya. Ini seperti yang tadi di mukaddimah disebutkan para hadirin dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatu sauda fa idza huwa naza' wastaghfar wa taba suqila qalbuh wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbah wa huwa ar-ranul ladzi dzakara Allah kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang artinya para hadirin, seorang hamba bila melakukan suatu kesalahan, dosa, maksiat, maka dalam hatinya muncul satu bercak hitam. Ada bercak para hadirin kalau kita melakukan apa? Dosa dan maksiat. Jika ia menghentikan kesalahan tersebut, beristighfar dan bertaubat kepada Allah, maka hatinya apa? Bersih kembali, ya. Maka kita bisa lihat para hadirin dan bisa kita rasakan sebenarnya. Kalau kita di setiap ba'da shalah itu kita melakukan sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Itu diantaranya apa? Astaghfirullah, 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 ya. Kemudian juga apa? Setiap kita zikir pagi dan petang sampai 100 kali astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu kalau kita yakini, kita rasakan, itu akan terasa para hadirin, ya. Hati tentram, ya. Mudah melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya, terasa ringan. Ada panggilan azan, itu kita mudah untuk menghadirinya. Itu insya Allah kita akan merasakan para hadirin, ya. Kemudian lanjutan hadisnya para hadirin, jika ia kembali melakukan dosa, maka bercak hitam itu semakin bertambah, ya, sehingga menutupi hatinya secara menyeluruh. Naudzubillah. Maka itulah ar-ran yang disebutkan Allah, ya, di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka, ya. Hatinya para hadirin di sini cemerlang kembali
hingga menjadi seperti cermin yang bersih dan jernih, lalu syarat dengan cahaya itu bagi yang bertaubat. Ini adalah contoh salah satu dosa yang diperingatkan Rasulullah agar kita hati-hati dari meneruskan kemaksiatan, karena dosa menyebabkan kelalaian dan hati tertutup, ya. Jadi kita harus takut para hadirin atas dosa-dosa baik yang terkadang kita tidak sadari, yang mungkin kita lakukan di keseharian kita, sehingga sebelum kita tidur para hadirin sebaiknya itu apa? Kita periksa amalan-amalan kita, ya. Kita berdoa kepada Allah, ya. Kemudian juga kita melakukan sunnah-sunnah sebelum tidur, ya. Terlebih lagi ditambah dengan doa dan beristighfar di sepertiga malam, itu kita bangun tahajud dan berdoa kepada Allah, sehingga insya Allah di pagi harinya itu seperti kita membuka lembaran baru, ya. Hati kita menjadi bersih, cemerlang, ya, dihapuskan segala dosa-dosa insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, la yantahiyanna aqwam an wad'ihimul jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafirin, ya. Hendaklah beberapa kaum berhenti dari meninggalkan salat Jumat, atau Allah benar-benar akan menutupi hati mereka, kemudian mereka benar-benar termasuk orang-orang yang lalai. Ini salah satu dosa lainnya para hadirin, ya, yang akan menutupi hati, yaitu dengan meninggalkan salat Jumat dengan sengaja. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke poin yang keenam, yaitu dampak buruk, ya, asal dzunub, ya, alal afradi wal keluarga kita para hadirin, yaitu salah satu pengaruh dosa ialah apa yang menimpa bumi berupa khasaf, penenggelaman ke dalam tanah dan juga gempa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakullan akhadna bi dzambih faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadhathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun, ya, di surat Al-Ankabut ayat ke-40. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ya. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri, ya. Maka para hadirin, kita lihat Al-Quranul Karim banyak sekali, dan hadis-hadis dari Rasulullah SAW itu banyak menceritakan tentang azab-azab Allah yang sangat keras dan yang sangat pedih bagi orang-orang yang mendurhakainya, ya. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran itu kita lihat artinya, bahkan kita lihat apa? Tafsirnya, sehingga kita tahu pesan-pesan yang di dalamnya, pelajaran-pelajaran apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim ini kita dapat mengambil asarnya, sehingga kita akan lebih hati-hati para hadirin untuk melangkah, untuk melakukan ketaatan. Terlebih lagi na'udzubillah untuk menjalankan dosa itu akan semakin jauh, ya, dari diri kita insyaallah. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh, ya, dosa dan maksiat ini akan menghadirkan perselisihan dan perpecahan, ya. Na'udzubillah di akhir zaman ini para hadirin bukan satu dua kelompok lagi, ya, ratusan perselisihan dan perpecahan, ya. Padahal semuanya mengaku beragama Islam, ya. Di sini dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma tawaddathnani fa furriqa bainahuma illa bi dzambin yuhdithuhu ahaduhuma." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, ya, tidaklah dua orang berkasih sayang lalu keduanya tercerai-berai melainkan karena dosa yang dilakukan salah satu dari keduanya. Rasulullah SAW para hadirin tidak menyebutkan jenis dosanya, bahkan dosa apa yang menjadi penyebab perpecahan di antara dua orang yang saling mencintai nggak disebutin, tapi secara umum, ya. Demikian pula di antara suami istri, ya, perselisihan dan perpecahan ini para hadirin jadi bukan hanya terjadi di pendapat, di manhaj, tidak, akan tapi yang ada di sekitar kita pun bisa terjadi, yaitu antara suami dan istri. Nah, maka ketika di rumah tangga kita para hadirin,
ya, hampir misalnya, naudzubillah, mudah-mudahan tidak, di setiap harinya itu ada saja perselisihan, ya, bahkan hal yang sepele saja bisa jadi besar. Nah, maka itu ditakutkan ada dosa dan maksiat, mungkin kitanya sebagai suami ataupun juga istri, ya, ada dosa-dosa yang dilakukan sehingga terus terjadi perselisihan dan pertengkaran, ya. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada kalanya sebagian orang menyangka bahwa beberapa juz'iyat, yaitu bagian-bagian kecil dari ibadah atau sunnah, ya, wajib atau syakliyat sebagaimana mereka menamakannya, tidak menyebabkan hukuman semacam ini. Tapi perhatikanlah hadis berikut dari An-Nu'man ibn Bishir. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya kepada orang-orang seraya bersabda, aqimu sufufakum salasa, ya, sampai 3 kali para hadirin. Wallahi latuqimunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Qal fara'aitu ar-rajula yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa rukbatuhu bi rukbati sahibihi wa ka'bahu bi ka'bihi. Yang artinya para hadirin, luruskanlah saf kalian sampai 3 kali, ya. Demi Allah, kalian benar-benar meluruskan saf kalian, atau Allah benar-benar menyelisihkan di antara hati kalian. Ia berkata, aku pun melihat seseorang merapatkan pundaknya pada pundak temannya, lututnya pada lutut temannya, dan mata kakinya pada mata kaki temannya, ya. Namun qadarullah para hadirin, pada akhir-akhir ini karena terjadinya wabah, ya, dan ada fatwa dari ulama-ulama, alhamdulillah, ya, itu kalau sholat direnggangkan karena adanya virus. Mudah-mudahan kembali normal sehingga kita bisa kembali rapat menjalankan salah satu sunnah ini, yaitu sunnah dari Rasulullah SAW, yang dimana kalau kita meninggalkan sunnah tersebut, ditakutkan salah satunya akan diberikan apa? Tercerai-berainya urusan kita di antara kita. Yang tadinya kita berteman, ya, karena kita tidak perhatian dengan saf, itu ditakutkan akan terjadi perselisihan nantinya, ya. Maka dijaga para hadirin, ketika nanti insya Allah, ya, mudah-mudahan tidak lama lagi wabah ini dicabut dan kita bisa kembali rapat di masjid-masjid tercinta kita insya Allah. Kemudian yang ke-8 para hadirin, kemaksiatan itu menghapuskan keberkahan umur, keberkahan rizki, keberkahan ilmu, keberkahan amal, dan keberkahan ketaatan, ya. Nah, ini para hadirin bisa kembali lagi ke istidraj, ya, yang Allah berikan lapang, tetapi mereka adalah orang-orang yang fasik, yang Allah berikan kelapangan tapi dia gunakan kepada hal-hal yang berbau dosa dan maksiat. Jadi harta yang bernilai para hadirin, anak yang insya Allah yang jadi yang berharga, itu adalah walaupun sedikit tapi memberikan dampak yang besar bagi keluarga kita, ya. Kita alhamdulillah hidup dengan cukup, walaupun orang melihat gaji kita misalnya tidak besar, ya. Begitupun juga anak kita, walaupun kita sekolahkan kepada sekolah-sekolah yang ada di sekitar perumahan, tidak di luar negeri, ya, tidak di sekolahan terkenal, tapi masya Allah anak kita menjadi anak yang nurut kepada kedua orang tuanya, ya. Kemudian menjadi yang enak dipandang. Begitupun juga istri, ya, bukan turunan, mohon maaf, konglomerat, bukan dari nasab yang tinggi di misalnya di kampungnya atau apa. Kita menikahi misalnya orang-orang yang biasa, tapi masya Allah setiap kita pulang kita nikmat, kita sejuk qurratu ain, ya, kita enak dilihat, bahkan menjadi istri dambaan para suami, itu istri yang salehah. Nah, hal-hal tersebut para hadirin itu didapat dengan lawan dari kemaksiatan, itu kita menjalankan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau maksiat dan dosa yang dipelihara olehnya, maka keberkahan harta, ya, banyak aja para hadirin, harta tersebut itu tidak bisa dirasakan kenikmatan olehnya. Terkadang kita melihat dari zohirnya, wah masya Allah, ya, gajinya 200 juta, mobilnya mewah. Kita tidak tahu di dalam dirinya mungkin dia ada masalah, ya, dengan istrinya mungkin dia ada masalah, mungkin ada penyakit, mungkin ada, mohon maaf, mungkin banyak problem dan yang lainnya, ya. Itu dari keberkahan misalnya harta, ataupun juga umurnya, ya. Allah berikan di dalam keluarganya yang banyak melakukan dosa dan maksiat ini, keluarga-keluarganya tidak panjang umur, naudzubillah, karena banyaknya melakukan dosa dan maksiat. Begitupun juga
keberkahan amal dihilangkan karena dosa dan maksiat, ya. Jadi sulit sekali dia untuk melakukan ketaatan amal-amal soleh, ya. Walaupun di sekitarnya, ya, misalnya tetangganya itu hampir setiap waktu sholat dia berjamaah, masjid terkadang mohon maaf berada dekat di rumahnya, namun sangat sulit dia untuk berangkat ke masjid. Berarti tidak berkah para hadirin amalnya, padahal fasilitas-fasilitas jelas ada di depan matanya, ya, bahkan ada di lingkungannya. Begitupun juga misalnya diberikan rezeki yang melimpah, ya, ini dalam segi keberkahan amal, dia tidak mengeluarkan untuk membantu orang-orang atau bahkan untuk dirinya adalah untuk menjalankan umroh, ya. Ini salah satunya para hadirin, saya saksikan sendiri itu ketika kuliah di Arab Saudi. Itu banyak dari orang-orang yang tinggal di area Arab Saudi, baik Madinah, ya, ataupun juga Jeddah, banyak yang belum melakukan haji dan umroh, ya. Padahal dia tinggal menggunakan taksi dengan biaya yang murah. Kita bisa lihat kalau kita di negara kita ini para hadirin, Masya Allah, ya, terkadang orang kalau mau umroh itu sampai jual sawahnya, ya, ataupun juga sampai melakukan ini dan itu dan segala macam, ya. Jadi ini para hadirin yang harus kita garis bawahi, dengan kemaksiatan akan menghapuskan banyak sekali apa? Keberkahan, ya. Walaupun hal-hal tersebut ada di depan matanya, di antara tadi, ya, melakukan amal-amal soleh, sudah jelas fasilitas-fasilitas ada Allah berikan di depan matanya. Maka secara umum para hadirin, kemaksiatan itu menghapuskan dunia dan akhirat. Engkau tidak mendapati keberkahan paling sedikit pun dalam umur, agama dan akhiratnya dari orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Keberkahan tidak dihapuskan dari bumi, melainkan karena kemaksiatan makhluknya. Ya, dalam hal ini Allah berfirman, yaitu di surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Lalu para hadirin, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka hujan yang deras dan menumbuhkan untuk mereka dari bumi apa yang menjadi sumber penghidupan mereka dan penghidupan ternak mereka dalam kehidupan yang paling makmur dan rezeki paling melimpah dengan tanpa kepenatan dan kepayahan. Allah berfirman kembali di surat Al-Jin ayat yang ke-16, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup, ya, yakni air yang enak lagi, sedap. Kemudian dilanjutkan para hadirin dari Huzaifah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fada'a an-nas faqala halummu ilai fa'aqbalu ilaihi fajalasu faqala hadza rasul rabbil alamin. Jibril sallallahu alaihi wasallam nafatha fi ru'i annahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha wa in abta'a 'alaiha fattaqullah wa ajmilu fi at-talabi wa la yahmilannakum istibta'ur rizq an ta'khudhuhu bi ma'siyatillah fa inna Allah la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atih. Yang artinya para hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang seraya berkata, "Kemarilah." Mereka pun datang kepada beliau lalu mereka berduduk. Maka beliau bersabda, "Ini utusan Rabb semesta alam. Jibril meniupkan dalam hatiku bahwa tidaklah satu jiwa mati melainkan telah disempurnakan rezekinya, meskipun terlambat datang kepadanya. Karena itu bertakwalah pada Allah dan perbaguslah dalam permohonan. Jangan sampai terlambatnya rizki mendorong kalian untuk mendapatkannya dengan kemaksiatan kepada Allah. Sebab apa yang ada di sisi Allah tidak bisa diperoleh kecuali dengan ketaatan kepadanya." Sudah masuk kan? Belum. Nah, jadi dalam sabda ini para hadirin yang baru dibawakan oleh Huzaifah, semoga Allah meridainya, itu adalah rizki-rizki kita ini sudah ditentukan semuanya. Tinggal bagaimana kita memperolehnya, ya, dan menafsirkan para hadirin, ya, bahwa rezeki yang betul-betul dinamakan rezeki itu adalah rezeki yang sangat banyak. Bukan, akan tapi rezeki yang betul-betul dinamakan rezeki adalah rezeki yang berkah,
yang bila kita mendapatkan rezeki tersebut, kita dapat menjalankannya dan menggunakannya atas apa yang Allah ridhai dan cintai. Contohnya ketika kita mendapatkan misalnya uang atau gaji, ya 2 juta atau 3 juta, kita terkadang suka tidak tahu kok habis begitu saja, ya tidak ada yang bisa misalnya mendatangkan kebaikan, atau tidak jelas lah duit itu habis tidak tahu kemana saja. Ataupun juga misalnya kita memiliki kendaraan, baik mobil atau motor, sering rusak, ada saja yang dibenerin. Ditakutkan para hadirin, nilai keberkahan pada harta tersebut tidak ada. Mungkin ketika kita mendapatkannya dengan cara yang salah, tidak yang thayyib, yang halal, ya, atau dengan cara menzalimi orang, ya, atau halal, harta tersebut halal atau harta tersebut thayyib, tapi kita banyak meninggalkan apa? Urusan-urusan yang inti yang harus kita jaga, yaitu urusan-urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya misalnya ketika kita berdagang, kemudian datang misalnya azan panggilan Allah, kita tidak peduli, kita terus meeting dengan klien kita tetap mendagangkan barang-barang kita teruskan transaksi kita sampai kita tidak mendapatkan sholat berjamaah. Bahkan terburuknya apa? Kita tidak sholat di masjid karena alasan kotor ini dan itu, ya. Nah, mungkin dengan hal-hal tersebut ditakutkan para hadirin, nilai tersebut tidak berkah, sehingga penghasilan yang didapatkan itu tidak memberikan kebaikan atau tidak memberikan dampak kepada diri kita dan juga keluarga kita, ya. Maka para hadirin, harta yang betul-betul dinamakan rezeki yang baik itu adalah yang memiliki nilai keberkahan. Sudah, ya, kita dengarkan azan dulu, kita lanjut sedikit lagi insyaallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan sedikit lagi para hadirin. Di sini dari Muadz bin Jabal, semoga Allah meridainya, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku dengan 7 kalimat. Ia menyebutkan di antaranya, iyyaka wal ma'siyah fa inna bil ma'siyati halla sakhatullahu azza wa jalla. Hati-hatilah dari maksiat, karena dengan maksiatlah murka Allah Subhanahu wa taala itu datang, ya. Maka dengan orang berbuat dosa para hadirin, naudzubillah, dan maksiat, ini kemurkaan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepadanya, ya. Jadi jangan sampai para hadirin, kita bisa lihat terkadang sering dengar, ya, anak-anak yang masih muda, ya, dia sombong dengan fisiknya yang masih muda, dengan kekayaan yang dia sudah miliki, dengan mobil yang mewah yang bagus, dia mendengarkan musik, dia membawa yang bukan mahramnya, dia minum minuman keras, pulang dari naudzubillah judi dan perzinahan. Di jalan apa? Naudzubillah Allah berikan murka Allah kepadanya, azab turun, kecelakaan dan yang lainnya, sehingga ajal datang. Nah, ini para hadirin yang menjadi apa ya? Yaitu menjadi suatu yang harus kita sangat takutkan. Jadi jangan sampai ketika naudzubillah salah seorang melakukan suatu dosa ataupun juga maksiat, dia merasa tenang bahwa dia ini masih muda dan masih panjang umurnya, ya. Namun ketika datang nantinya ajal, dia belum sempat bertaubat, apalagi pulang dari tempat yang bermaksiat, habis melakukan maksiat, habis melakukan dosa, dia belum sempat beristighfar, dia belum melakukan amalan-amalan kebaikan, maka ditakutkan apa? Dia masuk ke dalam neraka atau dia jatuh ke dalam banyak keburukan, ya. Nah, ini yang ditakutkan. Jadi walaupun kita masih muda, ya, walaupun kita dalam keadaan sehat walafiat, itu kita tetap terus, ya, baik dosa yang kita sadari insya Allah selalu kita tinggalkan, begitupun juga dosa yang tidak kita sadari, kita terus perbanyak istighfar tadi dengan cara sunnah-sunnah Rasulullah yang diajarkan di setiap harinya kita jaga, sehingga dosa-dosa tersebut akan senantiasa dihapuskan dan dibersihkan. Ketika ajal datang, insya Allah kita dalam keadaan bersih dari dosa-dosa tersebut, insya Allah. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu lagi hadis, ya, yang menyebutkan di sini dari Sauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamati bidha fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Qala Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana, jillihim lana, an la nakuna minhum wa nahnu la na'lam.
Qala sallallahu alaihi wasallam, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha, ya. Yang artinya para hadirin, sungguh aku mengetahui beberapa kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan-kebaikan seperti bukit Tahamah atau Tihamah yang putih, salah satu bukit yang besar para hadirin, ya. Lalu Allah menjadikannya debu-debu yang berhamburan, tidak ada gunanya. La yahbatanna apa? Amaluh. Amalan-amalannya tuh dihapuskan semuanya, tidak ada gunanya. Kemudian salah satu sahabat yaitu Thauban berkata, wahai Rasulullah, sifatilah mereka kepada kami, ya, terangkanlah mereka kepada kami agar kami tidak termasuk di antara mereka, sedangkan kami tidak menyadarinya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka itu dari saudara kalian dan dari ras kalian, mereka mengambil malam sebagaimana kalian mengambilnya, ya. Tetapi mereka adalah kaum-kaum yang apabila mereka bersua dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka melakukannya, ya. Maka hati-hati para hadirin, ya, terhadap dosa dan maksiat yang ada di hadapan kita, ya. Kita harus jauhi dan tinggali sehingga amalan-amalan kita senantiasa dijaga dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang terakhir, ya, yaitu yang ke-9, hilangnya rasa malu bagi orang-orang yang senantiasa melakukan dosa dan maksiat, ya. Yang perlu kita ketahui dari Rasulullah SAW bersabda tentang agungnya sifat malu ini para hadirin, ya. Dia membawa dirinya ke tempat umum dengan pakaian-pakaian yang sangat tidak patut dilihat, apalagi masuk dalam kategori syariat, ya. Orang yang banyak melakukan dosa, kita bisa lihat dia melakukan dosa ini, dosa itu, segala macamnya, sudah tidak dengan rasa malu. Terkadang di depan orang-orang yang harusnya dia hormati, dia sudah tidak memandangnya, ya. Dia tetap melakukan dosa, dia tidak melakukan maksiat, ya. Dia sudah tidak bisa melakukan sifat yang agung ini di hadapan, ya, orang-orang yang harusnya dia hormati. Ya, kita bisa lihat contoh saja para hadirin, orang yang senantiasa naudzubillah melakukan zina, dia melakukan dengan lawan jenisnya seenaknya, dipertontonkan oleh orang banyak.